Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita akan bahas resiko pasar. Resiko pasar ini pembahasannya paling rumit ya, karena ini menyangkut hal yang di luar operasional bank. Maka tolong difahami ini dengan baik dan dibaca materinya sampai selesai, mendetail dan difahami sampai sedetail-detailnya ya, supaya kita tidak gagal paham tentang risiko pasar. Nah, coba kita lihat risiko pasar itu apa. Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Nah, risiko ini berupa perubahan nilai dari aset yang diperdagangkan atau disewakan. Nah, maka kalau kita bicara risiko pasar, itu tidak lepas dari resiko suku bunga, nilai tukar, ekuitas, dan komoditas. Yang paling penting adalah ini. Jadi resiko pasar itu yang paling penting, kita akan membahas tentang resiko yang bersumber dari trading book dan banking book. Jadi saya ulang ya, resiko pasar ini sumbernya dari trading book dan banking book. Ini yang paling penting. Apa itu trading book dan banking book? Nah, trading book itu resiko pasar pada trading book adalah resiko kerugian kerugian nilai investasi akibat aktivitas trading. Jadi trading book itu akibat apa? Aktivitas trading. Aktivitas trading itu apa? Trading seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rugi laba, termasuk apa? Termasuk transaksi derivatif. Nah, kenapa ada ada resiko ini? Karena bank itu mempunyai investasi dalam bentuk trading, itu tujuannya untuk diperdagangkan dan untuk lindung nilai. Apa yang diperdagangkan? Misalnya foreign exchange, surat berharga yang dan derivatif, dan untuk lindung nilai, misalnya lindung nilai rupiah terhadap dolar dan sebagainya. Maka kalau kita menjumpai trading book ini, posisi trading book dilakukan apa? Market to market. Jadi ini yang harus dilakukan bank adalah market to market. Ini keputusannya ya. Jadi market to market. Jadi segera dijual atau segera melakukan aksi jual atau beli. Sedangkan banking book itu adalah risiko kerugian akibat struktur yang mendasari bisnis bank. Seperti apa? Pemberian pinjaman dan penerimaan deposito. Ini akibat dari, kalau ini lebih ke suku bunga pasar, kalau ini adalah ke harga komoditas yang diperdagangkan. Nah ini. Jadi kalau banking book itu posisi bank bisa available for sale. Apa itu available for sale? Adalah ketika bank melakukan pembelian instrumen keuangan untuk dijual pada saat bank memerlukan likuiditas. Nah, kalau ini saat bank memerlukan likuiditas. Nah, kalau ini itu bisa jadi karena bank ingin mengambil keuntungan. Kalau ini benar-benar karena bank memerlukan likuiditas. Contohnya apa? Surat berharga. Sedangkan hold to maturity itu ketika bank melakukan pembelian instrumen keuangan, maksudnya tujuannya untuk apa? Untuk disimpan
sampai jatuh tempo dengan menikmati kupon yang diperoleh. Misalnya apa? Dana pihak ketiga, pembiayaan, surat berharga. Ini namanya hold to maturity. Ini aksi yang harus dilakukan oleh bank. Nah, selanjutnya pada bagian selanjutnya adalah dibahas tentang masalah trading book dan banking book. Apa itu trading book, pengukurannya seperti apa, terus bagaimana posisi suku bunga dan sebagainya dibahas di sini. Ini trading book termasuk apa itu volatility, value at risk dan sebagainya, bagaimana volatilitas pasar dan mensikapinya gimana. Nah, sedangkan ini banking book tentang risiko suku bunga ya. Misalnya suku bunga naik, maka posisi surat berharga seperti apa dan sebagainya dibahas di sini. Tolong ini difahami dengan baik karena ini penting. Dan yang paling penting adalah ketika suku bunga banking book itu metode yang dipakai adalah repricing gap. Repricing gap ini jadi bank itu ini metode paling dasar ya, menghitung eksposur risiko suku bunga dan dampak pada pendapatan. Pendapatan yang dimaksud adalah net income margin. Nah, perhitungan repricing ini diawali dengan mengelompokkan posisi di neraca dan rekening administratif. Nah, maka ada istilah komponen aktiva yang sensitif terhadap perubahan bunga disebut dengan rate sensitive asset atau RSA. Contohnya apa? Kredit. Nah, kredit ini akan sensitif terhadap kenaikan dan penurunan suku bunga. Nah, komponen pasifa terhadap perubahan suku bunga disebut dengan rate sensitive liabilities. Jadi kalau ini RSA, kalau ini RSL. Contohnya apa? Deposito. Maka ada 3 posisi ketika RSA dikurangi dengan RSL itu lebih besar daripada 0, ini gapnya positif. Kalau lebih kecil dari 0, ini gapnya negatif. Nah, kalau sama dengan 0, ini normal, zero gap. Nah, maka ketika gapnya positif, aktiva mengalami reprice lebih cepat daripada pasifa. Karena apa? Karena biasanya ini ada aktiva jangka pendek dibiayai oleh dana jangka panjang gitu. Sedangkan RSL itu apabila aktiva pasifa mengalami reprice lebih cepat daripada aktiva. Karena apa? Ada aktiva jangka panjang yang dibiayai oleh dana jangka pendek. Nah, inilah kira-kira penjelasan tentang risiko pasar. Tolong ini dipahami ya, kalau perlu mencari sumber-sumber lain tentang manajemen risiko pasar, karena ini agak-agak rumit ya untuk dipahami. Nah, saya tidak akan menjelaskan ini sampai detail, silahkan mengerjakan kuis. Ini ada contoh-contoh kasus ya tentang risiko pasar yang bisa kita baca sekalian, bagaimana krisis 97 2008, terus bagaimana dampak Covid ini terhadap perbankan dan sebagainya. Lalu tolong dikerjakan kuisnya. Kuisnya saya ambil dari sini semuanya. Ini semua jawaban udah ada di materi ya. Nanti kalau teman-teman baca materi pasti bisa. Tapi kalau enggak baca pasti tidak bisa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, mohon maaf ada kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.